inspiratif, asiknya ngobrol bareng BI Papua. Apa kabarnya nih? Pastinya baik dong. Podcast kali ini kita akan membahas cinta, bangga, dan paham rupiah. Tentunya dengan host yang manis ini, Rati Nenggolan, dan narasumber kita yang kece badai, para pejuang rupiah, ada Kakak Lucky Edward Lobo. Halo Kakak Lucky. Halo Kak Tati. Apa kabarnya nih? Baik. Oke. Tanpa bertele-tele, kita langsung aja nih ke pertanyaan kepada narasumber kita. Mungkin kita bisa merefresh kembali ke Sobat Pinang Papua. Apa itu rupiah dan undang-undang yang mengaturnya? Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Tati. Sobat rupiah, rupiah itu adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mata uang rupiah kita ini merupakan alat pembayaran yang sah di semua wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, apakah rupiah itu punya landasan undang-undangnya? Itu sangat jelas. Ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23B. Nah, di situ dikatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada undang-undang tentang mata uang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia. Seperti itu. Oke, Kak Lucky. Nah, mungkin bisa next ke pertanyaan berikutnya. Ya. Mungkin Kakak bisa jelaskan kepada Sobat Pinang Papua apa yang dimaksud cinta, bangga, dan paham rupiah. Baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini yang kita kenal itu cuma 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Ya, kata Tia benar ya? Nah, sekarang sejak Maret tahun lalu, itu Bank Indonesia sudah memperluas edukasinya tentang rupiah. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia menghargai dan memperlakukan uang rupiah. Nah, cinta, bangga, paham itu terdiri dari 3 ya, sesuai dengan kepanjangannya, cinta, bangga, dan paham. Cinta rupiah adalah bagaimana masyarakat mencintai rupiah itu. Ada 3 cinta. Yang pertama, mengenal rupiah. Yang kedua, merawat rupiah. Dan yang ketiga, menjaga. Yang pertama, saya jelaskan dulu nih Kak Tia tentang bagaimana mengenal rupiah. Mengenal rupiah pasti semua orang udah tahu tentang mengenal rupiah. Yakni kita mengenal ciri-ciri keaslian. Ciri keasliannya itu seperti apa? 3D, dilihat, diraba, diterawang. Apa yang dilihat dari uang rupiah itu? Jadi ketika kita terima uang, kata Tia, waktu kata Tia ke pasar misalnya gitu, ketika kita menerima uang, kita tentu melihat uang tersebut. Apa yang dilihat dari uang tersebut? Warnanya harus jelas dan terang, gitu. Itu ciri uang kita. Jadi di tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 11 pecahan mata uang. Terus uang kertas ada 7 lembar. Di situ banyak penguatan security item di dalam uang itu. Jadi membuat ciri keasliannya ini lebih kuat. Salah satunya dengan warna uang itu. Sehingga ketika kita melihat, kita sudah bisa mengenali bahwa uang ini merupakan uang asli rupiah atau bukan. Yang kedua diraba. Diraba adalah kita menyentuh uang tersebut. Jadi setelah kita melihat uang tersebut, kita menerima uang tersebut, kita harus memegang di bagian tertentu dari uang. Misalnya gambar utama pahlawan, terus di tulisan Bank Indonesia, tulisan nominal uang tersebut harusnya terasa kasar. Itu adalah bagaimana kita mengenal uang dengan cara diraba. Dan yang terakhir, kalau masih ragu, kata Tati, gampang, diterawang saja uangnya. Langsung kita bisa lihat ada air, ada recto verso. Itu poin-poin penting di dalam mengenali uang rupiah kita, begitu. Yang kedua, yakni kita harus merawat. Nah, merawat rupiah itu ada yang namanya 5J. Bapak Ibu sekalian, kata Tati ya. 5J itu jangan lupa, mudah saja diingat. Yang pertama, jangan dilipat. Jadi kebiasaan kita melipat uang itu sebenarnya itu membuat
membuktikan bahwa kita tidak mencintai rupiah. Oh gitu ya. Iya, kata Jadi dia. kalau gitu dompet kita harus menyesuaikan dengan uang ya. Iya, betul sekali. Jangan dilipat terus dimasukin kantong, jangan. Yang kedua, jangan diremas. Oke. Karena meremas kan kalau kita Kak Tati kalau ke pasar terima uang yang diremas dan uang yang dikasih selembar utuh tanpa diremas, mana lebih enak? Sedih loh. Oh, sedih kalau Iya. diremas ya. Iya. Seperti itu. Jadi jangan diremas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau uangnya beberapa lembar, jangan di strapless. Nah, kalau takut uangnya tercecer, diikat karet saja kan lebih mantap. Seperti itu, uangnya tidak rusak. Yang berikut, jangan dicoret. Ditulis keterangan 5 lembar, 10 lembar, atau uang untuk Kak Tati. Nggak usah, jangan dicoret, karena itu Kadang-kadang orang nulis ini nomor handphone. nomor Iya. handphone itu kan Aduh. merusak uang. Lagi pula kalau tulis nomor handphone di situ kan nomornya bisa disalahgunakan kan. Iya. Jadi sebaiknya dihindari. Karena itu kita merusak uang. Dan yang J yang terakhir adalah jangan dibasahi. Karena ketika kita basahi uang itu semakin cepat lusuh. Akhirnya membuat penampilan uang rupiah itu jadi tidak begitu menarik. Jadi harus dihindari. Terus satu lagi saya mau kasih tahu, kalau orang dengan sengaja merusak uang rupiah, ada sanksi pidananya di Undang-Undang Nomor 7 tahun Wow. 2011. Apa tuh Kak? Itu dia bisa dipidana penjara 1 tahun bahkan denda 200 juta rupiah. Itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Seperti itu. Itu 3 cinta yang itu merawat uang ya. Dan yang terakhir adalah menjaga. Menjaga apa? Menjaga diri kita. Dengan kita menguasai 3D, dilihat, diraba, diterawang, ketika uang itu datang kepada kita, kita kenali ciri keasliannya, kita menjaga diri kita sehingga kita tidak menerima uang palsu. Seperti itu. Jadi, karena apa? Kalau uang palsu itu kita terima, suatu hari kita mau menyerahkan ke orang yang mengenali ciri keaslian uang rupiah, uang itu tidak akan diterima. Dan Bank Indonesia tidak dituntut, atau bank umum lainnya tidak dituntut untuk melakukan penggantian terhadap uang palsu, sehingga yang rugi siapa? Kita sendiri kan. Nah, karena itu untuk menghindari atau menjaga diri kita dari pengedaran uang palsu, kita harus mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Jadi 3 cinta: mengenali, merawat, dan menjaga. Itu penting. Cinta yang pertama, itu poin yang pertama dari cinta, bangga, paham. Yang kedua adalah bangga. Kita harus bangga punya rupiah. Karena apa? Dengan rupiah kita punya 3 hal. Karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Yang kedua, rupiah merupakan pembayaran, alat pembayaran yang sah. Yang ketiga, rupiah itu pemersatu bangsa. Kak Tati mau tahu tidak 3 poin ini? Boleh dong Kak. Oh iya, saya pikir nggak mau tahu, saya tidak lanjutkan. Jangan kan saya, Sobat Pinang Siri pun pengen tahu. Oh iya, siap. Dengan senang hati saya jelaskan nih, supaya kita semua sama-sama paham, Iya. sama-sama paham akan rupiah. Yang pertama dari paham rupiah itu adalah bagaimana rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Ini ada satu poin penting. Jangan kira kalau mempertahankan wilayah kesatuan Republik Indonesia itu hanya dengan perang. Tidak selamanya. Karena menjaga keutuhan bangsa itu bisa dilakukan dengan cara mencintai rupiah. Saya kasih contoh. Ketika tahun 2002, kalau nggak salah 17 Desember tahun 2002, itu Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda memutuskan 2 pulau yang diperebutkan antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969 itu masuk negara mana? Indonesia atau Malaysia? Nah, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa wilayah tersebut masuk ke Malaysia. Itu menyakitkan negara kita, melukai kedaulatan negara kita. Setelah diselidiki, salah satu poin penting kenapa Mahkamah Internasional memutuskan itu, karena apa? Kak Tati tahu? Karena uang yang dipakai bertransaksi di sana adalah uang asing, bukan uang rupiah. Seperti itu, makanya undang-undang kita sekarang ini mempertegas bahwa uang rupiah harus dipakai di semua wilayah kedaulatan
Republik Indonesia. Ada bahkan ancaman pidananya kalau kita tidak bertransaksi menggunakan rupiah di wilayah NKRI. Nah, itu sebagai simbol bahwa kita berdaulat. Jadi di mana negara kita, wilayah negara kita berada, baik di darat, laut, udara, kita harus transaksi menggunakan rupiah. Yang kedua, sebagai pembayaran yang sah. Nah, kita harus bertransaksi seperti yang saya sudah singgung tadi, bahwa kita harus selalu bertransaksi menggunakan rupiah, baik uang tunai, non tunai, transaksinya harus pakai Rp, rupiah, jangan pakai dolar. Ada kadang-kadang tuh kita melihat ada orang yang katanya, oh ini gajinya dolar, padahal itu tidak boleh. Kita harus mengutamakan rupiah dan rupiah, seperti itu. Dan yang terakhir dari bangga adalah bagaimana kita uang rupiah ini sebagai pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa karena rupiah ini telah terbukti sejak dicetak dari awal oleh Bank Indonesia, rupiah ini telah menjadi pemersatu bangsa. Saya kasih contoh uang rupiah tahun emisi 2016 yang tadi saya singgung, 11 pecahan itu. Bank Indonesia berkoordinasi dengan banyak lembaga, Kemenkumham, Kemenkeu, Sekretaris Kabinet, tokoh masyarakat, semua dilibatkan, lalu memutuskan mengambil keterwakilan daerah-daerah. Saya kasih contoh, Cut Mutia dari Aceh, Franz Kaisepo dari ujung timur, ujung selatan ada Profesor Herman Yohanes, di Sulawesi sana ada Samratulangi. Itu semua mewakili wilayah-wilayah, sehingga apa kata Ti? Negara Indonesia dipersatukan oleh rupiah. Seperti itu kira-kira. Jadi uang itu tidak sembarang dicetak. Cinta, bangga, dan paham ini membuat kita lebih kenal bahwa uang rupiah tidak hanya sebagai alat penukar, alat transaksi, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa. Keren tidak kata Ti? Keren banget. Oke, kita masuk yang terakhir, paham rupiah. Nah, paham rupiah itu kita harus lebih bijaksana dalam menggunakan rupiah. Ada 3 juga, sama seperti yang tadi 3 cinta, 3 paham, sekarang 3 bangga, dan yang terakhir 3 paham. Yang pertama, kita harus bijak bertransaksi. Bijak bertransaksi yang dimaksudkan di sini, sekarang ini transaksi itu tidak hanya tunai. Transaksi itu bisa juga kita lakukan dengan cara non tunai. Nah, Bank Indonesia telah mendukung hal ini. Saya kasih contoh sederhana, kalau kita ke swalayan, bahkan kita ke pasar mama-mama di Kota Jayapura, kalau kita lihat ada barcode di situ, QR. Nah, cukup kita scan aja dengan aplikasi yang ada di handphone kita, non tunai. Jadi tidak perlu kita siapkan uang repot-repot, bayar satu-satu. Itu yang dibilang semua cepat, aman, dan handal. Mantap kata Ti. Jadi nggak perlu kita bawa uang banyak-banyak di dompet, lipat-lipat, belum lagi mama-mama kasih kembali uang yang diduga palsu, kan merugikan kita juga. Jadi alangkah baiknya supaya mama-mama juga tidak dapat uang palsu karena kita lalai, atau mama kita dapat uang palsu karena sama-sama lalai. Bayangkan kalau kita menggunakan non tunai, dan non tunai itu harus tetap rupiah. Itu penting katanya. Itu Sobat Pinang Papua. Kita harus pandai dalam bertransaksi. Kalau bisa non tunai, kenapa harus tunai gitu kan? Nah, yang kedua adalah kita bijak dalam berbelanja. Nah, belanja itu secukupnya saja kata Ti. Ingat pesan-pesan dari motivator-motivator untuk menjadi kaya itu. Maksudnya di sisi lain itu penting juga untuk mendukung perekonomian negara kita. Karena pemborosan itu juga bisa menyebabkan inflasi, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kita berbelanja juga jangan utamakan produk-produk luar negeri. Kalau ada produk dalam negeri, baiknya kita menggunakan produk dalam negeri, terutama produk-produk UMKM kita. Karena itu mendukung perekonomian negara kita. Kemarin, jauh-jauh hari, tanggal 25 Maret, Presiden marah-marah kan kalau kita nonton di dalam pertemuannya sama semua kepala kementerian, semua kepala-kepala daerah. Marah-marah Presiden, gara-gara apa?
banyak sekali anggaran mereka itu dibelanjakan bukan dalam negeri, tapi yang dibelanjakan barang-barang dari luar negeri. Jadi presiden memerintahkan harus ditekan belanja impor seperti itu. Bahkan Kementerian Dirjen Bea Cukai itu diminta untuk memata-matai daerah-daerah yang doyan belanja barang impor. Tujuannya bukan karena apa-apa, kata Ti, supaya perekonomian kita bertumbuh, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid seperti ini kan, kata Ti. Ayo kata Ti, hobi pesan online apa UMKM nih? UMKM. Seperti Oke, itu. Sobat Pinang Papua, jadi kita harus bangga menggunakan produk-produk UMKM Indonesia. Ya, mantap, kata presiden tuh bangga buatan Indonesia. Yoi. BBI itu kan sudah mulai viral kan, sudah mulai terkenal. Dan yang terakhir kata Ti, kita harus berhemat. Iya. Berhemat dengan cara menabung. Karena dengan berhemat, uang kita tidak cepat habis dengan hal-hal yang tidak berguna. Di sisi lain, uang itu kita tabung, uang yang semakin banyak kita tabung ke bank, bank bisa memberikan pinjaman kepada UKM-UKM kita, sehingga UKM-UKM kita bisa lebih punya kemampuan lebih untuk berproduksi, menghasilkan barang-barang kualitas dalam negeri, dan bisa menambah perekonomian mereka yang secara tidak langsung memperkuat ekonomi bangsa kita. Seperti itu. Jadi kata Ti harus ingat, cinta, bangga, paham. Cinta rupiah, mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga rupiah, karena rupiah adalah sumber kedaulatan negara, pembayarannya sah, dan yang terakhir sebagai pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, paham. Paham adalah bagaimana kita bijak bertransaksi, bijak berbelanja, dan juga bisa bijak dan berhemat kita dalam bertransaksi. Seperti itu kata Ti. Oke. Cukup jelas tidak? Atau perlu tambah lagi nih? Jelas. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita nanya lagi, Kak. Oh iya, bisa, kalau perlu di-share aja kontaknya biar bisa. Kalau ada mungkin di luar yang mau bertanya lebih rinci, kami siap melayani, atau datang ke kantor BI juga. Kami dengan senang hati sebagai pejuang rupiah BI Papua melayani masyarakat Papua. Seperti itu. Oke, Kak Luki, mungkin bisa merefresh lagi nih kepada Sobat Pinang Papua. Apa sih itu fungsi uang? Kalau saya sih taunya jajan. Iya. Mungkin Kak Luki bisa menjelaskan lagi kepada Sobat Pinang Papua. Fungsi uang ya. Ya. Uang itu kan sebenarnya alat untuk bertransaksi atau sebagai satuan dalam perhitungan ekonomi, seperti itu. Masa kita masih mau barter? Bayangkan kata Ti, orang mama-mama dari pegunungan bawa noken ke kota. Terus kata Ti datang ke pasar, mama-mama mau tukar noken dengan apa coba? Kata Ti, berat tukar kan? dengan semangka. Mama datang bawa noken ringan, pulang ke kampung bawa semangka. Belum tentu semangka juga itu kan dibutuhkan sama mama-mama. Mungkin butuhnya korek api kah, atau butuh pemantik, beras. Ngapain harus pakai semangka? Jadi sistem barter itu sudah tidak efisien lagi. Sebenarnya kita harus kenali ciri-ciri keaslian. Apa aja itu, Kak? Itu yang tadi saya sudah jelaskan, 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Sebenarnya kita kalau misalnya terima dalam bentuk jumlah yang sangat banyak, gimana? Apakah kita harus lihat, sortir, raba, terawang satu-satu? Kan nggak mungkin kan? Jadi bisa kalau di swalayan antriannya panjang. Antriannya panjang gara-gara terima satu lembar, lihat raba terawang. Tidak begitu. Nah, kepekaan kita atau bagaimana kemampuan kita mengenali ciri keaslian uang rupiah itu kata Ti, itu yang membuat kita bisa lebih cepat dan cermat dalam mengenali uang kita. Jadi ketika masyarakat kasih kita uang, kita lihat uangnya, gambarnya harus jelas dan terang. Kalau ragu, ngintip aja, ada beberapa security item yang mudah kita lihat. Misalnya ada OV, optical variable ink, itu bentuknya kayak perisai di setiap pojokan uang. Kalau di bagian depan uang itu sebelah kanan bawah. Kayak logo BI gitu ya? Itu dia harus kasar ya? Bukan. Dia semacam perisai, dan kalau digerakkan dikit aja berubah warna. 3D. Berubah warna. Iya, warnanya bisa berubah-berubah. Itu tintanya mahal. Jadi BI menempatkan
pengaman itu di uang sehingga mudah ketika masyarakat gerakan uangnya sedikit saja berubah warnanya. Kalau Mbak Tati banyak duit, beli aja cat, itu cat rumah Mbak Tati. Dilihat dari depan kuning, dari samping merah. Jadi OMG. jadi uang kita itu sudah dikasih pengaman kayak gitu. Jadi mudah kan kita lihat saja, kita sudah bisa tahu bahwa oh ini asli atau tidak, seperti itu. Yang kedua diraba. Kalau terima uang itu usahakan dipegang di bagian yang kasar, seperti di tulisan pecahan Rp100.000 atau tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tulisan 100.000 Bank Indonesia Rp100.000 atau burung Garuda yang ada di setiap lembaran uang kertas kita, itu disentuh di bagian situ akan terasa kasar. Dan yang terakhir, kalau memang masih ragu, baru diterawang. Nanti kelihatan ada gambar saling isi, namanya recto verso. Itu akan membentuk tulisan logo Bank Indonesia, dan juga yang tadi kata Tati omong, gambar pahlawan atau gambar tersembunyi dari uang itu, yang kalau dilihat seperti biasa tidak kelihatan. Begitu diterawang, muncul lagi satu pahlawan, seperti itu kata Tati. Jadi mudah kan supaya kita terhindar dari uang palsu? Kenali aja uang kita, pasti kita terhindar, seperti itu. Oh ya, satu lagi saya mau pesan. Kalau sobat rupiah semua atau Kak Tati sekalipun atau saya, kalau kita ketemukan uang yang sudah kita lihat terawang, kita masih ragu ini uang asli atau tidak, caranya gampang. Banyak orang tidak tahu ini. Datang saja ke Bank Indonesia, klarifikasi. Kami dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu, klarifikasi apakah uang ini benar asli atau tidak. Nah, kalau kami di pegunungan sana bagaimana caranya Kak Tati? Gampang juga, bukan hanya Bank Indonesia yang bisa melayani masyarakat Papua untuk mengklarifikasi uang. Bisa lewat perbankan yang ada di tempat Bapak Ibu. Mereka juga bisa memfasilitasi uang tersebut untuk sampai ke Bank Indonesia. Seperti itu Kak Tati. Oke, Sobat Pinang Papua, jadi nggak ada kendala ya, alasan untuk menukarkan, mengklarifikasi apakah ini uang palsu atau uang yang layak edar ya. Oh, tidak ada kendala, iya, saya rasa. Oke, Seperti itu. Oke, kalau mungkin bisa jelaskan kembali kenapa rupiah disebut sebagai pemersatu bangsa. Baik, terima kasih Kak Tati. Jadi untuk memperjelas lagi dari yang tadi sudah saya jelaskan, saya kasih lagi satu contoh nih yang lebih gampang. Kita semua pasti dong sudah pernah, Kak Tati sudah punya belum uang pecahan 75.000? Ya dong. Kalau kita perhatikan baik-baik, di situ ada unsur-unsur yang mewakili setiap daerah di NKRI ini. Nah, saya jelaskan lagi satu poin penting, bahwa uang 75.000 ini adalah uang rupiah khusus yang dicetak Bank Indonesia secara terbatas dan dicetak ketika Indonesia berulang tahun setiap 25 tahun sekali. Kemarin tuh Bank Indonesia berulang tahun ke 75 tahun, sehingga Bank Indonesia memberikan suatu apresiasi dengan cara mencetak uang pecahan Rp75.000. Nah, di dalam pecahan uang Rp75.000 itu ada unsur pemersatu bangsanya. Bukan pahlawan dari seluruh NKRI, tetapi anak-anak. Nah, anak-anak ini ada yang berpakaian ada dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Bahkan bukan hanya pulau-pulau besar, yang pulau-pulau kecil juga ada di dalamnya. Nah, anak-anak ini menggunakan pakaian daerah masing-masing wilayah, dan itu mempersatukan negara kita dengan kebudayaan, dan semuanya itu tertuang menjadi satu di dalam uang rupiah khusus 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang komplain, ada yang merasa tidak terima karena uang itu punya kelemahan. Tidak ada. Karena apa? Karena rupiah atau uang rupiah khusus tersebut sudah sangat mewakili semua wilayah, semua budaya yang ada di Republik Indonesia. Seperti itu. Jadi rupiah mempersatu bangsa dengan cara-cara seperti itu. Dan tidak hanya itu, Kak Tati, kalau kita mau lihat lagi uang-uang yang zaman-zaman dulu, bukan hanya anak-anak dan kebudayaan, tetapi ada pahlawan-pahlawan mewakili daerah-daerahnya
dimuat di dalam uang. Ada juga pekerjaan-pekerjaan tangan. Ada flora dan fauna. Ada wisata-wisata alam. Kalau kita lihat uang-uang kita itu semuanya dimuat. Dan tidak hanya wilayah barat. Ada timur, ada selatan, ada utara, ada tengah. Semuanya masuk di dalamnya. Sehingga negara kita menjadi satu di dalam rupiah. Tidak semua moda transportasi yang tersedia di negara kita itu sama. Apalagi banyak daerah-daerah remote di wilayah Papua. kesatuan. Di Papua ini. Contohnya gimana, Saya kasih Kak? contoh, setelah uang itu dicetak di Di Jawa, Peruri. di Peruri, didistribusikan ke Dari kantor Bank Jakarta nih. Indonesia, ke Jakarta dulu. Dari Jakarta ke Papua Dari menggunakan Jakarta apa? ke Papua Bisa via bisa pesawat udara, bisa lewat laut. ya. Betul sekali Kak Tati, udah jago juga kayaknya. Tapi karena biasanya dalam jumlah yang besar, maka pesawat udara itu tidak mampu, maka kita menggunakan kapal laut. Dan itu berhari-hari loh Kak, bisa sampai Berbulan-bulan malahan ya, Kak. 10 hari perjalanan dari sana itu. Bayangkan kenapa nggak disebut pejuang rupiah perjalanan sejauh itu. Nah, Itu begitu baru dari Jakarta ke Papua. sampai ke Papua setelah sekian panjang perjalanan itu harus, misalnya katakanlah kita mau distribusikan uang ini ke Kabupaten Mapi misalnya, Mapi, ya. itu harus naik lagi pesawat, dan pesawatnya Pesawatnya bukan apa tuh, Kak? Boeing yang 7.700 bukan, tapi pakai ATR, pesawat kecil. Itu pesawat ATR itu yang kita kalau naik pesawat harus nimbang dulu ya. Betul sekali. Gitu ya, Sobat Karena Rupiah. terbatas kapasitasnya sampai ke sana. Nanti kalau misalnya uang itu harus distribusikan lagi ke Kabupaten Senggo, itu harus pakai pesawat kecil lagi untuk terbang ke sana. Nanti dari Kecamatan Senggo, masyarakat misalnya di Tisain mau dapat uang rupiah dari mana? Naik lagi perahu-perahu speed seperti itu, didistribusikan ke sana. Bisa 8 jam perjalanan lagi menyusuri sungai-sungai di pedalaman Papua. Kakak Luki. Jadi benar-benar pejuang. Yang terakhir nih tantangannya, yakni tingkat pemahaman masyarakat akan rupiah. Nah, karena itu untuk masyarakat memahami bagaimana rupiah itu susah sampai ke tangan masyarakat. Untuk mendapatkan kan kita butuh jasa, harus berjualan, harus bekerja. Selain itu fisik uang ini juga panjang ceritanya baru bisa sampai ke tangan kita. Karena itu penting bagi kita untuk CBP, cinta, bangga, paham rupiah. Sehingga uang itu tetap kita banggakan di tangan kita. Kita memahami dan mengenali uang itu, serta kita mencintai sehingga tidak merusak uang itu tersebut. Ya, jadi Kak Luki, uang itu jangan dilihat dari nominalnya. Betul Kalau sekali. 100.000 harus disayang-sayang. Betul. 1.000 ya udah diremes-remes Ah, jangan. aja. Jangan ya. Betul, Jadi kata harus Tia. keluar rupiah itu dengan baik, berapapun nominalnya. Ya. Yaitu dengan cara apa? Merawatnya dengan 5J. 5J. Jangan di Jangan di-staples, jangan dicoret-coret, jangan dibasahin, dibasahin, jangan dilipat, jangan diremas. Tuh Sobat Pinang Papua. Seperti itu ya. Jadi Sobat Pinang Papua semakin mengertikan apa itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Dengan cinta rupiah sama dengan kita mencintai Indonesia. Kemudian kita dengan bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa. Dan paham rupiah sama dengan mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan negara. Oke, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, mungkin ada sepatah kata atau kesan kepada Sobat Pinang Papua, Kak Luki? Baik, terima kasih. Nah, tadi kan sudah panjang tuh saya jelaskan tentang bagaimana bangga, cinta, bangga, paham, dan bahkan paham rupiah sebagai pemersatu bangsa. Nah, saya mau perkenalkan nih salah satu produk Bank Indonesia supaya kita bisa sekarang mengenal lagi keanekaragaman Indonesia. Iya, yang mulai dari pahlawannya, betul. Kemudian ada flora dan faunanya. Yang termuat di dalam uang rupiah. Nah, sekarang ini kan banyak anak-anak kita, teman-teman kita, adik-adik kita, bahkan orang-orang tua suka main game kan. Ini saya perkenalkan nih game AR Rupiah, bisa di-download di App Store dan Play Store. Jadi cara mainnya gampang, setelah diinstal kita tinggal mainkan. Cara mainnya kayak apa sih? Kayak kita main Pokemon itu Kak. Cari-cari itu. Nah, di situ tuh nanti akan kita temukan pecahan ini
ada penari, ada tarian apa, Ya, dari ada daerah mana. dari daerah mana, nama tariannya apa, gambar pahlawannya apa. Jadi dengan sendirinya kita paham tentang rupiah kita sebagai pemersatu bangsa. Dan kita makin bangga dengan rupiah Semakin bangga tentunya Kak. Seperti itu ya. Jangan lupa AR Rupiah, di-download di App Store dan Play Store. Semuanya sudah tersedia, tinggal kita mainkan. Dan jangan, saya mau kasih tahu saja, jangan-jangan nanti ada hadiahnya loh dari Bank Indonesia. Tunggu aja tanggal mainnya Kak. Seperti itu. Terima kasih Kak Tati atas kesempatannya. Demikian berakhir sudah podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, para pejuang rupiah, Kakak Lucky. Untuk Sobat Pinang Papua, nantikan episode podcast berikutnya, tentunya dengan tema yang menarik. Dan jangan lupa follow semua media sosial Bank Indonesia Papua. Saya Hartati Nenggolan, pamit. Bye-bye.